어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Salama dengan NIM D02225543 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan materi analisis korelasi tunggal dan analisis korelasi ganda. Adapun pengantar dari materi kali ini, sebelumnya apa itu analisis korelasi? Analisis korelasi atau metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kekuatan serta arah hubungan antar dua atau lebih variabel. Selanjutnya, korelasi tunggal. Definisi mengukur hubungan antara dua variabel. Rumusnya R sama dengan sigma X dikurang X rata-rata Y dikurang Y rata-rata dibagi akar sigma X dikurang X rata-rata pangkat 2 sigma Y dikurang Y rata-rata pangkat 2. Interpretasi koefisien korelasi. R sama dengan 1 sama dengan korelasi positif sempurna. R sama dengan minus 1 itu korelasi negatif sempurna. R sama dengan 0 tidak ada korelasi. Selanjutnya, korelasi ganda. Definisinya, mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Rumusnya, korelasi ganda dihitung menggunakan matriks korelasi dan teknik regresi. Selanjutnya, metode perhitungan korelasi tunggal. Langkah-langkahnya, yang pertama, hitung rata-rata atau mean dari setiap variabel. Yang kedua, hitung penyimpangan dari rata-rata. Yang ketiga, kalikan penyimpangan dari dua variabel. Yang keempat, hitung jumlah hasil kali penyimpangan. Yang kelima, hitung nilai R menggunakan rumus Pearson. Selanjutnya, metode perhitungan korelasi ganda. Langkah-langkahnya yang pertama, hitung korelasi antara setiap pasangan variabel. Yang kedua, susun matriks korelasi. Yang ketiga, gunakan teknik regresi untuk menentukan koefisien korelasi ganda. Yang terakhir, interpretasi hasil. Kita masuk kepada studi kasus korelasi tunggal dengan judul hubungan antara tinggi badan dan berat badan. Datanya tinggi badan atau sentimeter, kita mengambil angka 160, 165, 170, 175, 180. Adapun data dari berat badannya atau kilogram, yaitu 55,60, 65, 70, 75. Kita masuk kepada langkah-langkah perhitungan. Menggunakan langkah-langkah perhitungan yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama, hitung rata-rata tinggi badan dan berat badan. Rata-rata tinggi badan atau X rata-rata sama dengan 170 cm, sedangkan rata-rata berat badan atau Y rata-rata sama dengan 65 kg. Yang kedua, hitung penyimpangan dari rata-rata untuk setiap nilai. Penyimpangan pada tinggi badan ada minus 10, minus 5, 0,5, 10. Penyimpanan dari berat badan yaitu minus 10, minus 5, 0,5, 10. Kemudian langkah-langkah yang ketiga, kalikan penyimpangan dari dua variabel untuk setiap pasangan data. Hasil kali penyimpanannya 100,25,0,25,100. Kita masuk kepada langkah-langkah berikutnya. Hitung jumlah hasil kali penyimpangan dengan menggunakan rumus sigma X dikurang X rata-rata, Y dikurang Y rata-rata. Sama dengan 250. Langkah-langkah yang kelima, hitung nilai R menggunakan rumus Pearson. R sama dengan 250 dibagi akar 2500 sama dengan 1,0. Adapun interpretasi dari studi kasus ini, yaitu nilai R-nya sama dengan 1,0 menunjukkan korelasi positif sempurna antara tinggi badan dan berat badan. Kemudian studi kasus pada korelasi ganda.
Kita mengambil judul hubungan antara hasil belajar dengan jumlah jam belajar dan jumlah jam tidur. Datanya, hasil belajar atau Y sama dengan 85,90, 75,92,88. Jumlah jam belajar atau X1 sama dengan 5,6,4,7,5. Kemudian jumlah jam belajar atau jumlah jam tidur atau X2 sama dengan 8,7,6,8,7. Masuk kepada langkah-langkah perhitungan pada korelasi ganda. Yang pertama, hitung korelasi antara setiap pasangan variabel. Korelasi pertama ada hasil belajar dan jumlah jam belajar atau RY, X1. Korelasi kedua ada hasil belajar dan jumlah jam tidur atau RY, X2. Korelasi yang ketiga ada jumlah jam belajar dan jumlah jam tidur atau Rx1, X2. Langkah-langkah yang kedua, susun matriks korelasi. Ini rumus yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga, gunakan teknik regresi untuk menemukan koefisien korelasi ganda. Yang keempat, interpretasi hasil. Interpretasinya, koefisien korelasi ganda mengukur sejauh mana variabel independen atau jumlah jam belajar dan jumlah jam tidur secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau hasil belajar. Baik, itu saja presentasi tugas dari saya. Adapun kesimpulannya, yang pertama, korelasi tunggal dan ganda adalah alat penting dalam statistik untuk memahami hubungan antara variabel. Yang kedua, korelasi tunggal digunakan untuk dua variabel, sementara korelasi ganda melibatkan lebih dari dua variabel. Yang ketiga, interpretasi hasil sangat penting untuk pengambilan keputusan. Itu tadi presentasi tugas dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.